rezim. Mbokne ancuk kabeh. Udah kiamat seperti ini, masih bersandiwara, masih berbohong. Anakmu, bojomu, wetengmu, wong tuamu bledos kena corona, mati, polko kabeh. Matamu bocok. Sap. Cangkem ora sopan kuwi. Matamu picek. Matamu picek. Matamu bocok. Dengarkan kajiannya tapi jangan goblok-goblok keterlaluan. Saring. Italia sudah kibarkan bendera putih. Padahal Italia itu negara kaya, banyak dokter hebat. Bangsat kamu itu. Ini rezim curuk. Sombongnya selangit. Italia sudah kibarkan bendera putih. Ayo Bong, kamu ngomong aku stres, tak cungkil matamu nanti Bong. Ngomong di depanku Bong. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Siapa yang kafir menurutmu? Ahok itu bukan kafir. Kalau Anda orang Islam, Anda paham kafir itu ada empat. Liberal. Dasmu petal liberal. Lu berarti Gus Dur mengakui kelahiran Yesus. Aku memang akui kelahiran Yesus. Bisa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak sah imannya orang Islam kalau tidak mengakui kelahiran semua nabi-nabinya, termasuk Yesus. Semua kembali ke hatimu, teman. Balik nang marifati hatimu, hatimu resik. Sekotor apapun orang ngomong, masuk ke dalam pikiranmu, pasti jadinya bersih. Kecil, kecil. Dalil itu kecil. Saudaraku, kalau saya ngomong jancuk, kenapa? Jancuk gitu, kenapa? Kaget ya? Kaget ya. Oh, Ustadz kok ngomong jancuk gitu ya. Ustadz kok ngomong kasar. Ustadz kok Rasulullah tidak pernah ngomong kasar gitu ya. Yang pertama, saya bukan ustadz. Aku nggak gelem diceluk ustadz. Salah sendiri engkau menganggap aku ustadz. Ya, itu dimensinya lain nanti. Teman, ngomong jancuk itu bisa berpahala loh. Ayo, makanya toh cari ilmu itu jangan dari yang baku saja, yang formal saja. Cari ilmu itu jangan yang sesuatu yang dari baik-baik saja. Sekali-sekali lah cari ilmu itu dari seorang pelacur, dari seorang germo, dari gelombang-gelombang alam, dari apapun, dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kebusukan-kebusukan apapun. Kalau engkau mau, engkau bisa dapat ilmu juga dari situ, ilmu hidup. Jancuk itu bisa dapat pahala, dapat sehat. Kalau Kiai, 5.000 kiai akan menjalani tes secara khusus ya. Tes virus corona. Jadi pertanyaan menggelitik sekaligus sakit hati ya, sekaligus kecewa. 5.000 kiai. Pertanyaan sederhana. Pendetanya mana? Viharanya mana? Gerejanya mana? Pasturnya mana? Biarawatinya mana? LGBT-nya mana? Elemen masyarakat yang lain kenapa tidak diperlakukan seperti ini? Ini sudah bukan rahasia umum. Secara rezim bukan rahasia umum. Secara rezim ini berkuasa selalu. Masjid, majelis taklim, kiai, ustadz, santri, celana cingkrang, nikob, cadar, majelis taklim, jidat hitam, selalu begitu. Itu yang disorot, itu yang dicurigai. Nggak ada itu gereja, vihara, biarawati, pendeta, pastor, nggak ada. Selalu umat Islam. Nah sekarang 5.000 kiai di Jawa Barat
bahkan dites seolah-olah ya menjalani tes ya COVID-19 ini. Saya hanya mengandai-andai saja. Ini jangan-jangan pekerjaan PKI ini kayak PKI ini begini, komunis. Berbagai macam cara dilakukan untuk melenyapkan orang Islam. Terus kalau 5.000 kiai itu nanti wah 10% kena gitu. Gimana kira-kira? Masya Allah. Kiai pesantren masjid itu steril. Ya. Wudhu 5 kali di situ, sholat ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ya akhi ya ukhti. Semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya baru dengar kata sakit agil sirot. Saya mengatakan sakit agil sirot yang melarang umat untuk sholat tarawih dan Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Emang ini sakit sirot ini, emang dia siapa yang larang kita? Ha? Semakin masjid dikosongin, semakin musibah dan bala Allah timpakan kepada umat manusia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan ikuti ulama-ulama, kiai-kiai yang bangsat, yang menyesatkan umat. Itu sungguh, kalau kita mengikuti mereka, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ingat, sakit agil sirat bukan pemimpin kita, bukan aswaja, bukan ahlul sunnah wal jamaah. Jangan diikuti sakit agil sirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Dispung Channel ya. Gimana? Udah nonton video-video tadi? Darah bergemuruh, umap, panas, marah, emosi. Sabar ya guys, anggap aja ada komedian yang sedang beratraksi. Aku di sini mau napui mulutnya Suginur. Boleh ya aku napui di sini? Aku juga miso-miso. Jadi siapkan telingamu mendengar visuhanku ya. Suginur, aku nggak tahu salah apa Pak Jokowi sama kamu setelah kamu berpindah haluan ya. Berada di kelompok mereka itu, kamu begitu bencinya sama rezim pemerintahan Bapak Jokowi ya. Berjam pokoknya enengnya salah kabeh, padahal kamu justru mendapat penghasilan yang sangat tinggi sehingga kamu berada pada posisi sekarang ini ya di eranya Bapak Jokowi loh. Kamu dapat banyak panggung dari bacotanmu ya, dari Ustadz salah kaprahnya gitu ya di era Bapak Jokowi ini. Tapi nggak tahu sehingga kamu bencinya begitu meluap-luap sama pemerintah Bapak Jokowi. Dan berkenaan dengan berita info yang kamu dapat bahwa akan ada 5.000 kiai di Jawa Barat yang akan dilakukan rapid test corona 19, seharusnya kamu itu bersyukur, seharusnya kita itu bangga, kita itu senang. Tapi sepertinya kamu enggak. Karena apa? Karena kebencian otakmu yang enggak berfungsi untuk kebaikan, karena otakmu itu bosok, mungkin belatungan untuk kebaikan ya. Jadi kamu justru benturkan dengan agama lain. Kemana vihara, kemana gereja, kemana pastor, kemana pendeta, kemana suster ya. Seharusnya justru kita seneng para kiai-kiai itu diutamakan dilakukan rapid test, alat tes yang mungkin minimal limit ya, barangnya itu limit. Para kiai justru diutamakan dilakukan rapid test, bukan karena mereka kotor, bukan karena mereka itu pembawa virus, itu enggak. Justru dilakukan tes kepada para kiai itu jika memang benar adanya, untuk mengantisipasi jika memang di antara mereka ada yang kena virus corona, itu bagaimana solusinya, dirawat, diisolasi, dikarantina dan sebagainya, untuk supaya tidak menyebar ke keluarganya, tidak menyebar ke saudaranya. Bukan karena
Mereka itu kotor. Ya, itu yang kotor itu otak kamu, hati kamu yang kotor, Nur. Ya, nanti kalau kemarin ada info bahwa anggota DPR yang akan dilakukan rapid test, itu kalau memang terjadi seperti itu, cocotmu pun nggak tahu ngoceh seperti apa. Oh, anggota DPR dilakukan rapid test terlebih dahulu, rakyat diabaikan, malah kayak gitu cangkemmu. Jadi ya itu tadi, karena hatimu bosok, otakmu nggak berfungsi untuk kebaikan, ada hal seperti itu pun kamu jadikan hal jelek, kamu jadikan hal buruk ya. Sedangkan banyak orang itu ingin melakukan rapid test supaya melihat bahwa kondisi dia itu aman atau tidak ya. Nah, coba tes dirimu itu, jangan-jangan awakmu positif corona, dites dulu ya. Nah, bukan karena dia itu para kiai terus kok yang akan melakukan rapid test itu menganggap para kiai itu kotor ya, orang di masjid itu bersih ya. Ya, jajal toh kamu mengadakan pengajian saat ini di Jakarta sana, kumpulkan banyak massa ya. Kamu juga mempermasalahkan almarhum Grand Fadli ya, rekam jejakmu untuk Rizik Syihab aja bosok. Lihat video itu tadi, Indonesia nggak butuh FPI, Indonesia nggak butuh Rizik Syihab. Tapi kalau almarhum Grand Fadli itu dia nggak berubah haluan, nggak koyo dirimu, nggak koyo diapurmu sing golek haluan kira-kira eneng panggungnya yang bisa menghasilkan. Disitulah cocotmu berguna untuk mendapatkan hasil. Sing hasilnya haram itu ya sebenarnya hasil yang kamu dapatkan itu loh, saka bacotanmu, saka cocotanmu itu, saka ngoceh di sana sini itu, dari panggung demi panggung yang kamu dapatkan itu. Sebenarnya itu rezeki yang haram itu justru rezekimu itu loh. Gak usah ngocahi rezekine wong ya. Ya ngoco awakmu dhewe kuwi, gak usah ngoco nih wong liya. Wong awakmu ya diapur rekam jejakmu kaya ngono kok ngocahi wong sing wis gak ono. Cuk. Emang stres, kamu stres. Ayo culek kok. Cara napuk mulutmu sepakai kulit durian itu bukan tindak kejahatan, bukan tindak pidana ya. Kalau diizinkan, aku mau napuki mulutmu pakai kulit durian kalau diizinkan dan diperbolehkan dan tidak melanggar hukum ya. Jadi kondisikanlah otakmu itu, fungsikan dengan baik. Hatimu yang bosok itu dibeneri ya. Orang yang menganggap kamu ustadz itu adalah orang-orang salah kaprah. Kamu itu ustadz apa? Ustadz gendeng, ustadz sontoloyo, ustadz duwep, ustadz dian, ngono kuwi ta. Gak ada dalam ajaran Islam orang penyebar agama Islam, pendakwah seperti itu, cowok. Oke? Kamu itu emang stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.